Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, segenap pimpinan ranting secabang Muhammadiyah Wonosobo, serta jamaah kajian keluarga Sakinah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat menyempatkan waktu untuk bertolabul ilmi di majelis yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya mulai dari dunia sampai yaumul akhir nanti. Perkenankanlah kami di sini membacakan susunan acara pada pengajian pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pengajian dan yang terakhir penutup. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diperlancar acara kita pada hari ini dari awal sampai akhir nanti. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Apiana Najma Zahira. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunai wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa engkau menyakitiku? Padahal kamu sungguh tahu bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kami sampaikan kepada Ananda Apiana Najma Zahira. Acara selanjutnya yaitu kajian yang alhamdulillah pada kajian pekan ini akan dibersamai oleh beliau Ustadz Yasukron Zaidi. Sebelum kajian dimulai, kami himbau agar jamaah dapat mengikuti kajian dengan hikmat agar kita dapat mengambil ibroh atau hikmah pada pengajian pekan kali ini. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo yang kami hormati, beserta seluruh pimpinan Ortom, pimpinan ranting dan seluruh jamaah kajian keluarga Sakinah. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini tidak pernah berhenti Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah dalam keadaan taat maupun sedikit terkurangnya ketaatan kita kepada Allah, Allah tetap saja tidak meliburkan nikmatnya kepada kita. Sehingga dalam redaksi ayat di Al-Quran ketika Allah membahas tentang nikmat, Allah menggunakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya. Kebalikannya ketika Allah membahas tentang ujian, musibah dan lain sebagainya, maka kalimat yang digunakan adalah sedikit. Quran surat Al-Baqarah 155, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di ayat ini ketika Allah ingin membahas tentang ujian, maka Allah menggunakan kata dan pasti akan kami uji dengan sedikit. Jadi kalimatnya sedikit. Kalau nikmat kalimatnya banyak bahkan tidak terhingga. Tapi yang aneh dan lucu,
Justru yang sedikit ini yang sering kali dibahas, yang sedikit ini yang sering kali terucap, yang sedikit ini yang sering sekali kita ingat. Sedangkan yang banyak bernama nikmat justru sering kita lalaikan, sering kita lupakan. Maka pantas di antara ayat Allah ada kalimat qalilam ma tashkurun, sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Maka mengawali kajian pagi hari ini, mari usi binafsi wa iyyakum, kami mengajak diri pribadi dan juga seluruh jamaah, marilah senantiasa kita terus menjadi hamba yang bersyukur. Carilah alasan sebanyak mungkin agar lisan kita tidak berhenti mengucap hamdalah. Carilah banyak-banyak alasan untuk kita terus memuji Allah dengan kalimat-kalimat tahmid dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, sehingga Allah akan menepati janjinya kepada siapa yang ahli bersyukur, yakni akan terus ditambah nikmatnya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika di antara kita semuanya menjadi hamba yang pandai bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan terus nikmat kepada kita. Tetapi jangan lupa pula bahwa ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, azab yang Allah sediakan begitu pedih. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari golongan kufur nikmat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan dan sanjungkan bersama kepada baginda kita, teladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita pun semuanya yang mengaku sebagai umatnya Nabi senantiasa dimudahkan mempelajari apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi ajarkan dan Nabi contohkan. Kemudian kita diberi kemudahan oleh Allah dan kekuatan untuk mengamalkannya. Syukur-syukur kita mampu untuk menyebarkan, menyebarluaskan dan mendakwahkannya, sehingga kita layak mendapatkan kemudahan dan pertolongan baik dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang menurut ibu bapak paling sering setan menggoda kita? Itu terkait apa biasanya? Yang paling sering menggoda kita urusan nopo nek setan niku? Nopo Pak? Napa Bu? Uang, anak. Yang paling sering nopo nggih? Membisikkan dalam diri kita, terutama ketika kita akan berniat kebaikan, nopo kira-kira Ibu Bapak? Malas. Sering sekali kita itu kemudian merasa, wah tenang, kayane nek yahmene ke urung keri. Ketika dari rumah sudah semangat, kadangkala kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang kemudian hadir dalam benak kita. Itu setan membisikkan, onten sing nyekeli sikile, onten sing nyekeli tangane. Tenang, ora sah kesusu, santai mawon, ngoten niku. Atau bahkan mungkin wingi we akeh sing ora mangkat, kayane dhewek nek saiki ora mangkat biasane sregep, katone isih memper lho. Kadang-kadang begitu. Bahkan ketika ibu kita semuanya, bapak ketika mau sholat juga kadang-kadang seperti itu. Tenang, waktunya masih panjang. Tenang, ini kan hujan dan lain sebagainya. Ya. Jadi setan itu kadang-kadang melemahkan niat kita. Apalagi ketika terkait dengan majelis taklim seperti ini. Maka kita harus sejak awal memposisikan diri itu musuh dari setan. Inna syaitana kana aduwwum mubin. Jelas setan itu adalah musuh. Maka sejak awal kita harus memposisikan diri musuh yang harus segera dikalahkan. Ketika datang rasa malas, datang rasa apapun itu, maka perangi rasa itu. Kalahkan rasa itu. Maka itu bagian dari jihad kita melawan hawa nafsu kita.
Bukankah Rasul pernah mengatakan selepas dari salah satu perangnya kita belum selesai karena kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Apalagi di hari yang kemarin-kemarin sibuk bekerja, kemarin-kemarin jarang bercengkrama dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pasangan. Kolo-kolo lah yo melipir ke tempat mana gitu bersama anak dan istri. Itu pun adalah bisikan. Mungkin kan ngomong anak bojo yang ibadah, wis podo-podo ngibadah lah kolo-kolo orang ngaji. Kadang-kadang juga seperti itu. Maka ayo bismillah. Tetapi yang perlu kemudian kita renungkan juga, seberapapun yang hadir di majelis taklim, jangan kemudian mengendurkan semangat kita. Dalam bayangan kita mungkin nanti ramai dan sebagainya, kok yang datang kok tidak ramai. Walah, ini kok sidik temen. Kadang-kadang kita kalau dari rumah menggebu-gebu pengen hadir di tempat kok ternyata tidak ramai, kemudian langsung bleret semangatnya. Kadang-kadang kan begitu. Wah, itu nggih. Napa malih orang-orang yang mungkin kita prediksi nanti akan duduk bersama dengan kita dan sebagainya kok enggak ada, kemudian ketoke kok gelo. Nah, itu kan kewalik. Gelo niku kan kudune nek teko keri niku lah gelo. Teko gasik niku kadang wonten sing gelo. Ya Allah, dene gasik temen iki paling gasik. Kudune alhamdulillah niku. Alhamdulillah kok Allah izinkan saya hadir di sini, sedangkan banyak yang belum Allah izinkan. Alhamdulillah. Datang kok masih sepi, biasanya sudah belum dimulai. Alhamdulillah. Ketika masih banyak yang masih bergelut dengan kesibukannya masing-masing, kok Allah mudahkan saya. Alhamdulillah. Itu bagian dari cara kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Ibu bapak rahimakumullah. Maka kemudian hari ini kita sedikit membahas tentang pentingnya sebuah ilmu. Karena ilmu itu kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Bahkan sampai-sampai menuntut ilmu menjadi satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib sifatnya. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai yang kemudian masuk dalam benak dan mindset kita, yang wajib belajar hanya anak-anak saja, hanya anak-anak kita saja. Tidak. Bahkan utlubil ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak lahir sampai dengan kematian, sampai nanti diusung ke liang lahat. Artinya memang agama Islam ini mewajibkan kita semua sebagai umatnya untuk senantiasa mencintai ilmu, senantiasa menuntut ilmu dimanapun tempatnya, tak lekang oleh waktu. Walaupun menuntut ilmu itu perkara yang kadang-kadang enteng, tapi di saat yang lain kadang-kadang berat sekali. Kalau tidak kita tanamkan bahwa itu adalah sebuah kewajiban, maka nanti yang terjadi apa? Kolo-kololah ngelibur. Apalagi kalau ngeliburnya sudah 2 kali berturut-turut, sampai 3 kali berturut-turut, itu semakin berat untuk berangkat lagi. Malulah, kok nggak pernah berangkat, mungkin keton terus langsung ditakoni, "Wile dengaren, wong isin temen lah, mending ora mangkat." Begitu. Jadi setan itu tidak suka kalau kita itu taat kepada Allah. Kalau kita itu kok manut dengan perintah Gusti Allah, itu setan sangat tidak suka. Maka ayo perangi. Nah, terkait dengan ilmu di Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah memberi satu tempat yang luar biasa mulia kepada mereka yang senang ngaji, ibu bapak yang senang hadir di kajian, di pengajian. Niku ternyata Allah tempatkan di tempat yang mulia. Kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat
derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senang menuntut ilmu. Maka kalau di hati di awal di perjalanan di rumah sebelum berangkat kadang-kadang tidak semangat, maka bisikkan di hati kita yang paling dalam bahwa ketika hadir di majelis taklim, hadir di pengajian, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tinggikan derajat kita semuanya lantaran kita punya iman, dan dengan iman itu menggerakkan kita untuk hadir di kajian, di pengajian untuk menuntut ilmu. Maka itu sebuah janji Allah yang pasti akan terjadi. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau ada yang berpendapat pengen derajatnya tinggi, sekolah harus dhuwur, harus tinggi bagus. Ada yang berpendapat derajatnya kalau pengen tinggi jadi pejabat. Ada yang berpendapat kalau pengen pangkatnya tinggi, dia harus punya uang yang banyak. Tapi yang tinggi yang tadi disebutkan hanya sebatas tinggi dalam pandangan manusia saja. Sedangkan penuntut ilmu, janji Allah akan Allah tinggikan derajatnya. Baik itu terkait dengan dunia, lebih-lebih kelak di yaumul qiyamah, di yaumul akhir. Pastilah tidak ada orang yang menuntut ilmu, kemudian memiliki ilmu, kemudian Allah turunkan derajatnya atau dihinakan oleh Allah, mustahil, kecuali ilmunya kemudian tidak dia amalkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka kalaulah kemudian kita faham terkait dengan ilmu, pasti akan naik pula akidah kita. Dengan ilmu iman akan semakin meningkat, dengan ilmu iman akan semakin tebal. Dengan ilmu ibadah menjadi benar. Tapi tanpa ilmu kadang bisa menjadi seseorang itu kesasar. Kata ulama Imam Syafi'i ini membandingkan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan beliau sampai membuat satu ungkapan, orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Ahli ibadah sholat selalu tepat waktu, sholatnya berjamaah di masjid, puasa Ramadannya tidak pernah lupa, zakatnya selalu ditunaikan, berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan panggilan haji, bahkan mungkin ibadah sunnahnya juga dijalankan. Tapi kalau tidak mencintai ilmu, kemudian tidak memiliki ilmu, tadi perumpamaan menyebutkan satu orang yang berilmu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Karena beribadah tanpa ilmu berbahaya. Bisa jadi ibadahnya menjadi salah. Wah, ketok iki salat perkara sing apik. Salat itu adalah satu hal yang dicintai Allah. Kemudian selepas salat asar menggeser sajadahnya, berdiri salat ba'diyah. Menurut yang melakukan apik, liyane podo bali salat. Ternyata karena enggak ada ilmu, sholatnya menjadi tidak diterima. Wong tidak ada anjuran dan tidak ada perintahnya sholat ba'diyah asar. Puasa niku apik napa mboten, Bu? Sae nggih. Puasa Senin Kamis bagus atau tidak, Ibu? Puasa Ayyamul Bid bagus atau tidak? Ada orang kepingin ibadah kepada Allah, niat puasa. Tapi puasanya bukan puasa Ramadan, bukan pula puasa Senin dan Kamis, bukan pula puasa Ayyamul Bid,
tapi le milih waktu untuk berpuasa dicocokke kalih weton laire, kalih dina sedane bapak. Padahal niate puasa adalah ibadah, tapi karena ketiadaan ilmu sing ketoke apik dadi mboten apik. Niku ilmu. Karena ilmu itu akan menjadikan seseorang menjadi luar biasa. Dengan ilmu tadi Allah mengangkat derajat. Dengan ilmu kita bisa menjadi selamat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka perlu kita kaji bagaimana kemudian semangat dan cara-cara menuntut ilmu. Maka salah satu syair seorang sahabat Ali bin Abi Thalib, yang juga ini ditulis dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kitab yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren terkait dengan adab-adab ketika menuntut ilmu. Karena memang menuntut ilmu kan harus disertai adab. Tidak boleh kita menuntut ilmu kok tidak mengedepankan adab. Nah, maka di antara yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib ini dikatakan ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah tidak akan didapatkan satu ilmu kecuali dengan 6 perkara. Begitu kata sahabat Ali. Bagaimana? Sa'unabbi'uka an majmu'iha. Aku akan jelaskan keenamnya. Yang pertama, dzakain. Agar bisa mendapatkan ilmu, 6 syarat yang disampaikan sahabat Ali. Yang pertama adalah dzakain atau kecerdasan. Berupaya menjadikan diri kita cerdas agar apa? Gampang menangkap dan menerima apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang sedang dipelajari. Kecerdasan dibagi menjadi 2. Ada cerdas yang disebut sebagai muhibbatun minallah, atau kecerdasan yang memang ini diberikan Allah, sehingga mudah sekali dengar sekali langsung tahu, langsung hafal. Baru mendengar sekali, baca buku, baca sekali, langsung ngerti, langsung paham, langsung ingat. Ini kan ada orang yang memang diberi kecerdasan oleh Allah, yang IQ-nya itu memang di atas rata-rata. Tadi mboten sengaja sinau ngerti. Dia main tahu temannya lagi hafalan, sing main sing apal, sing ngapalke ora apal-apal. Ini kan ada kategori yang memang cerdas hebat luar biasa. Ada kecerdasan yang kedua, namanya kecerdasan kategori muktasab, yaitu kecerdasan yang harus kita latih. Kecerdasan yang harus ditelateni. Dengan cara apa? Banyak membaca, telaten, murojaah, bola bali ngaji dan sebagainya. Maka karena seringnya membaca, seringnya mengkaji, seringnya mentadaburi, akhirnya menjadi tahu. Yang lain bacanya 1, dia bacanya 10. Yang lain cukup 2 kali baca, dia 22 kali baca. Maka tentu pemahamannya berbeda. Jadi cerdas yang memang dibuat oleh kita semuanya, direncanakan oleh kita. Karena ada usaha yang gigih begitu. Kalau di pesantren-pesantren itu biasanya ada beberapa klasifikasi santri-santri dalam menghafal Al-Quran, dalam menghafal ayat-ayat. Itu ada klasifikasi. Ada kategori yang paling hebat itu santri yang mudah hafal, sulit lupa. Wah, mudah hafal, sulit lupa. Jadi begitu buka maca sepisan apal. Sudah begitu sulit sekali lupa. Wah, ini keren sekali ini. Niki longko barangnya tapi sing model kados niki. Bahkan tadi niate ajeng dolanan mireng jejere sak murojaah, dianya yang hafal. Niki. Dan sulit sekali lupa. Ada kira-kira di sini yang seperti itu? Mudah hafal, sulit lupa. Kan ibu-ibu misal lagi jemur pakaian, kemudian
masjid sebelah mau pengajian niku nyetel murotal kan biasanya nggih di masjid-masjid, niate memeni mireng murotal rampung memeni apal. Wah, niki Masya Allah, niki luar biasa ya. Sing nyetel malah mboten apal kadang-kadang niku nggih. Ini klasifikasi pertama, santri yang istimewa, mudah hafal sulit lupa. Klasifikasi kedua, ini sulit menghafalkan tapi sulit lupa. Ini masih lumayan ini. Ngapal kene sulit. Tapi nek wis apal, wah langsung teng mriki niku kaya dikunci permanen. Wah pun mboten tahu kelalen. Walaupun proses menghafalnya memang sulit. Yang lain 3 hari sudah hafal, dia sampai 1 minggu bahkan 10 hari baru hafal. Liyane pun ganti dia baru hafal. Tapi begitu sudah hafal tidak pernah lupa. Niki lumayan niki. Bahkan baguslah kategorinya wong angel kelalene kok. Kategori yang ketiga ini mudah hafal tapi juga mudah lupa. Ini cerdas, tapi mungkin karena saking ngakai pikirane niku nggih mungkin sehingga sulit mudah juga lupa. Begitu diajarkan langsung paham, langsung apal. Ayo sekarang kita hafalkan doa ketika turun hujan. Dengar sekali, apal. Begitu pulang di perjalanan udan, mau apa ya dongane? Padahal tadi langsung pertama kali store umpamane ya. Mudah hafal tapi mudah lupa. Ini juga banyak yang model seperti ini. Mudah hafal, apalagi kalau bersama-sama. Bareng-bareng niku biasanya nek teng kampung-kampung niki kan ibu-ibu diajarkan, bapak-bapak diajarkan doa-doa begitu nggih, atau doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Misal kita mau tidur bacanya apa saja, kemudian bareng-bareng ayo niku apal, gampang apal. Ning begitu tekan dalam sudah mau siap-siap tidur, mau si opo yop mulaine opo. Sehingga mau menghafal harus dipancing depannya dulu. Kan ada santri yang coba hafalkan surat At-Thariq. Napa ya At-Thariq? Pertamane kelalen, yang begitu dipancing depannya, wah langsung kelingan kata niku. Ini nomor 3, mudah hafal tapi mudah lupa. Yang nomor 4, sulit menghafal, mudah lupa. Walah niki sudah menghafalnya sulit sekali, cepat banget kelalen. Masya Allah nggih. Tapi apapun kategorinya, mau kategori 1, 2 bahkan sampai 4, itu tetap Allah cintai karena kesemuanya mencintai ilmu. Jadi Allah itu kadang sering kali malah menilai prosesnya. Nah yang menilai hasil niku kan gurune, ustadzahnya. Oh ini pinter dapat nilai 100. Oh ini kurang pinter 95 niku guru. Nek Gusti Allah mboten, Gusti Allah niku prosesnya kadang-kadang yang malah justru dinilai. Sama-sama sholatnya di Masjid Fatimah Zahra, tapi Pak Amir sepak banget meriku. Enggak ada semenit sampai. Tapi ada yang dari sana misal Argopeni mriko nyebrangi mawon maju mundur wong rame banget. Jawah pisan. Itu sholatnya sama, tempatnya sama, tapi karena usahanya berbeda, bisa jadi Allah beda juga dalam menilai. Ngoten niku. Maka kan pernah ada sahabat yang menyesal karena berjalan menuju masjidnya kurang jauh. Itu namanya sahabat Syauban. Kenapa? Karena ketika meninggal dunia dia diperlihatkan tentang hebat dan luar biasanya pahala yang Allah berikan karena ikhtiar. Lah niku sing kategori 4 tadi mungkin di pesantren sama gurunya mungkin kategorinya ringkinge selawe munggah niku nggih. Ringking kok selawe munggah niku kan mboten luwes menurut manusia. Tapi karena usahanya tetap saya walaupun belum hafal tidak menyerah. Tetap dibolak-balik nggih.
mushafnya dibolak-balik, yang lain mushafnya rapi niki kasih padha suwek, padha ngelinting niku napa saking mboten apal-apal kan bolak-balik. Nah niku Al-Qur'ane ngasos klewus niki Gusti Allah malah remen sen. Niki. Terus nek jenengan masuk kategori 4 enggak apa-apa. Alhamdulillah sudah ada semangat, itu yang hebat luar biasa. Ngaji, kajian keluarga sakinah, semangat. Begitu sampai rumah, masya apa ya materi ini. Nah kenapa? Ya karena kategori 4, makanya agama itu memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Kalau kita ngaji, kalau kita taklim, bawa buku. Dengar nopo sing kira-kira nyantel, sak nyantel-nyantele tulis. Karena al ilmu kasoid. Ilmu itu seperti binatang buruan. Iya, seperti binatang buruan. Begitu didapat, ilmu begitu didapat. Kalau binatang itu mboten dilebokke kandang, minimal taleni lah. Niku nek omong digledhakke tok tengen kebon, teng mburi omah napa teng ngarep omah, apa yang terjadi? Lali. Wal kitabatu qaidu. Ilmu seperti binatang buruan, tulisan itu seperti talinya. Maka tali itu kemudian diikat ke lehernya, diikat ke pohon. Nek arep ucul, mboten saged. Lah ilmu ngeten iki. Kok kelalen dibuka. Ora sah melayu ya ilmu ki konangan. Oh, terkait keutamaan ilmu. Yang pertama harus cerdas. Cerdas ada 2. Cerdas bawaan Gusti Allah, pabrikan saking mrikone, walaupun kadang-kadang orang tuanya biasa-biasa saja. Bapak nggih mboten pinter, ibune nggih biasalah, tengah-tengah. Pinter mboten, bodoh mboten. Tapi putrane, wah niki kategori 1 tadi. Mudah hafal, sulit lupa. Itu kategori muhibbatum minallah. Yang kedua kategori muktasab, yang diikhtiarkan. Kemudian kata sahabat Ali setelah zakain kemudian wahirsin, yaitu kalau mau menuntut ilmu, yang kedua harus memiliki tekad yang kuat, kemauan yang gigih, niat yang luar biasa. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kok ngaji, pengajian, taklim salah niat. Ini eman-eman. Ayolah mangkat, ora penak, kok diabsen karo sekretaris. Ngesuk dibahas seneng ora penak. Niki kan Nduk, pahalanya beda. Nanti juga dapatnya beda. Karena dia akan mendapatkan apa yang diniatkan gitu. Maka yang kedua adalah kemauan atau semangat. Di sekolah, di pesantren itu terlihat jelas berbeda antara santri, antara siswa-siswi yang tekad semangat belajarnya tinggi dengan yang karena dipaksa oleh orang tuanya, itu terlihat sangat berbeda. Apalagi kalau ke pesantrennya satu memang kemauan, satu dipaksa wong tuane. Niku paling gampang niku nek sing satu niku begitu ada pembelajaran seneng, diulang seneng. Tapi nek yang karena paksaan itu, nek libur sing pol senenge, gurune mboten mangkat seneng. Pak yaine gerah malah sujud syukur. Libur iso bal-balan iki. Kudune setor Pak Yai gerah. Diumumkan nanti untuk setoran libur dulu, akan dirapel besok karena Pak Yai sedang periksa. Alhamdulillah. Niki karena apa? Karena masuknya itu salah niat. Niatnya mungkin bagus tapi orang tuanya, si anak biasa-biasa saja. Maka syarat kedua itu untuk mendapatkan ilmu adalah kemauan. Kemudian yang ketiga adalah wastibarin, yaitu kesabaran. Menuntut ilmu butuh sabar ibu bapak. Dimanapun tempatnya itu butuh sabar.
Di sekolah, di pesantren, di kajian, di taklim seperti ini butuh sabar. Kalau tidak sabar sulit untuk mendapatkan ilmu. Kadang-kadang kepingine gurunya, kiainya, asatidnya ini baik, perhatian, eman, ketemune kiyaine galak, harus sabar. Apalagi kalau masuk ke pesantren, itu full harus kesabaran, baik yang nyantri maupun orang tua dari si santri, keduanya harus sabar. Dulu ketika belum di pondok pesantren, mau makan apa saja sesuka hati diikhtiarkan oleh ibu bapaknya. Nggih mboten, pengen ayam dibelikan atau dibuatkan. Pengen nasi goreng jangan terlalu banyak kecapnya, pedesnya sedikit saja, ada. Begitu masuk pesantren pun apa adanya, suka tidak suka pun ngoten niku. Maka sabar. Yang di rumah sebagai orang tua juga sabar. Ibu-ibu mau makan, biasanya nyanding kalih putrane, sakniki putrane pun teng pesantren. Mau hak terus bayangan, ya Allah, anakku maem karo opo dai, lawuhe enak opo ora, segone maneh senengane anget, nek ora anget ora gelem maem, ning kono segone anget opo ora ya. Dadi mung ajeng amlok sego sak sendok mawon, nek bahasa anak mudanya overthinking, pikirane werna-werna. Nggih mboten. Pun ajeng sare, pun mapan sare, 1 jam kemudian tesih ketap, kedip, ditak ngleti kalih garwane, "Bu, lah kok urung sare, limapan wis ket mau." Terus nanya, ya, anake teng mriko bisa tidur apa tidak? Biasanya 1 kasur sendiri, selimute kandel. Teng pesantren jare kabare nganu, Pak, sekamar isine 20. Walah prige. Nek ora uman kasur prige, nek cokoti lemut prige. Sabar. Jadi yang nyantri sabar, yang di rumah harus sabar. Kalau mau pakai pakaian di rumah tinggal ambil, buka lemari sesuka hati, rampung tinggal uncalke, ngerti-ngerti garing dewek, rapi dewek, resik dewek, wangi dewek. Karena ibunya yang ngopeni. Di pesantren harus nyuci sendiri, harus memeni. Pertama weruh sabun iki klambine ndhisik apa sabune sik ya. Biasanya ngerti-ngerti pun. Nek empun dikucek niki menora niki mikir. Begitu dijemur, ditinggal taklim. Sore hari mau diambil sudah ganti keseliru karo ngon kancane. Kadang-kadang hilang, harus sabar. Jadi menuntut ilmu memang butuh sabar. Dimanapun tempatnya, menuntut ilmu dimanapun harus sabar. Nek mboten sabar mboten dados. Nomor sekawan. Yang keempat adalah wabulghatin atau biaya. Dalam istilah Jawa disebutkan jerbasuki mawa beya. Menuntut ilmu memang membutuhkan biaya. Bahkan Imam Malik itu untuk mau pergi menuju ke tempat menuntut ilmu, uangnya habis, apa yang terjadi? Mengambil 1 di antara tiang penyangga rumah yang ada di rumahnya. Dibawa ke pasar, dijual untuk mendapatkan uang untuk bekal menuntut ilmu. Nah niki kadang-kadang saniki ngapunten, ajeng sekolah lurune sing gratis. Ajeng mondok pingine gratis, ajeng ngaji pingine gratis. Nek bayar kiyaine, bayar ustate ora usah akeh-akeh. Niku sering terjadi. Nek urusan nggih seneng-seneng. Niku mbok 5 juta niku sepele. Nenek cobi pas rapat, niki untuk biaya untuk Pak Yaine pinten nggih? 500 nggih. 500. Nah niku kalih semaur mon kalih mendeli. 500 niku. Nenek misal Agustusan terus masing-masing RT harus urun
Urun napa karena untuk niki gerak jalan apa untuk napa pentas sing damel seragam sing nggih latihan ketemune wong siji plus lengkap karena seminggu wonten pengajian apa wong setunggal 1 juta. Oh, cukup 1 juta cukup. Niku malah nggih. Masya Allah nggih. Niki kadang-kadang biaya niki cok lucu saniki nggih dikeluhkan. Maka jangan pernah ibu-ibu, walaupun ya memang mengeluh nggak apa-apa neng sekali sajalah. Maksudnya begitu lihat brosur, waduh mahal sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Gusti Allah maringi dalan kan ngoten niku. Kalau niat sudah baik, yang dikerjakan adalah hal yang dicintai Allah, masa iya sih Allah tidak memberi jalan? Bismillah. Itu. Karena biaya yang kita keluarkan untuk kita pendidikan, untuk anak-anak kita itu sama dengan sedekah ibu bapak semuanya. Sedekah. Ditulis sebagai sedekah. Mulane nek wonten tiyang, wonten wong sepuh sing sekolah nggih putra kok lurus sing gratisan, ki ora ono sedekahe. Golek kok beasiswa terus ket SD lurus yang gratis, ora gratis. Jadi ada tuh saya pernah berbicara dengan salah satu niku begitu anaknya itu masuk ke SMA atau sejajar dengan SLTA niki tembene dek niku mbayar. Sejak lahir niku biaya pendidikan gratis terus niku. Terus seneng napa gelo? Ora ya biasanya mboten mikir ka Mas. Njuk niki njuk mikir ngoten. Jadi kadang-kadang sesuatu yang berpahala niku malah marahi mumet, nek sesuatu yang mohon maaf kadang-kadang berbau ketidakfaedahan bahkan menuju kemaksiatan niku malah seneng banget. Mulai kan kadang tiket ke neraka mahal tapi mudah, enteng. Tiket ke surga murah tapi abot. Jajal sih teng kampung-kampung TP ki mulang ngaji alibak tak ken urunan 5.000 mawon sebulan niku abot. Cobi nek misale larene Bu piknikan bayar piro 600 gas. Ibu entuk melu ora nggih pareng niku 5.000 pol larange nggih napa bayar TP ki alibakta. Masya Allah niku teng pundi mawon nggih mboten. Masya Allah. Maka biaya menuntut mulane jero ora pinter-pinter wong mung 5.000 wae dibahas mawon kok. Nggih. Nek perlu nek 5.000 niku kemudian bayare 50.000. Wah. Jebul nggih 2 tahun. Sami mawon nggih. Masya Allah. Ini yang biasa terjadi yang perlu kita rubah ya. Seharusnya jadi kalau anak kita, keluarga kita mau menuntut ilmu dan membutuhkan biaya, ya karena sejak awal sahabat Ali sudah menyampaikan bahwa mendapatkan ilmu harus dengan biaya. Kemudian yang kelima adalah wa irsyadi ustadzin. Syarat nomor 5 itu untuk mendapatkan ilmu harus dengan bimbingan guru, bimbingan ustadz, bimbingan kiai, bimbingan ulama. Karena tanpa bimbingan bisa salah. Jadi mempelajari ilmu nggak bisa otodidak, lebih-lebih ilmu agama dan ilmu-ilmu yang penting. Nggak bisa. Pengen dadi ahli bedah kok otodidak. Malpraktek mungkin. Dokter kok latihannya kok mboten ngangge bimbingan. Bahaya. Apalagi ilmu agama. Belajar ilmu agama tanpa adanya guru, ustadz, ustadzah, kiai, ulama berbahaya. Bisa salah dalam menafsirkan hadis, menafsirkan ayat. Niki. Kan banyak yang menjadikan satu sabda Nabi walaupun padahal hadisnya itu belum tentu sahih, tapi biasanya paling populer digunakan di bulan Ramadan. Apa itu? Tidurnya orang berpuasa adalah pahala. Turu kabeh niku santrine digugah pahala niku. Niku nek ngaji mung sekedar ngaji, mung maca, mung nonton tanpa ada bimbingan dari
guru. Maka penting ini. Yang keenam terakhir adalah watuliz zaman. Belajar atau menuntut ilmu itu syarat yang keenam adalah butuh waktu yang lama. Tuliz zaman. Tidak ada ahli di bidang ilmu, apalagi ilmu agama, kok sinaune singkat kados-kadosipun boten wonten. Mana ada bapak kiai yang mengasuh pondok pesantren, yang santrinya banyak, kok sinaune mung 2 tahun boten nenten, apalagi kursus. Enggak ada. Maka menuntut ilmu memang harus lama. Baik ilmu umum apalagi ilmu agama. Jadi silahkan kirimkan putra-putri terbaik, silahkan, dan ya teng mriki niku bersiaplah, karena menuntut ilmu itu tidak sebentar, harus di waktu yang lama. Teng Indonesia mawon pinten saniki? 12 tahun nggih sekarang nggih. Wajib sekolah kan sekarang 12 tahun, 6 tahun SD, 3 tahun SMP pun 9 SMA niku 12. Mungkin nek ditambah kuliah 4 tahun 16. Tambah melih S2 18. Tambah melih niku 20 tahun sinau niku kan suwi, dangu. Nah, maka ini yang disebutkan di dalam salah satu kitab Ta'limul Muta'alim yang diambil dan dikutip dari syairnya sahabat Ali bin Abi Thalib, ada 6 hal untuk mendapatkan ilmu. Apa saja? Yang pertama, ibu bapak, cerdas. Cerdas ada 2. Napa mawon? Cerdas dari Allah namanya apa? Kategori berapa jenengan iki? Kok mudah ingat, mudah lupa? Nggih. Apa? Muhibbatum minallah, cerdas yang bawaan dari pabrik. Nomor 2, cerdas yang bisa diikhtiarkan, namanya apa? Muktasab. Disergepi, ditelateni, mosaya ora pintero. Ngeten niku kurang lebih. Syarat kedua untuk mendapatkan ilmu setelah cerdas napa? Tekad atau kemauan yang kuat. Nah, niku lah fungsinya tulisan, Bu. Agak lupa baca. Niki. Onten kategori ketiga. Tadi kan 4 nggih, tambahan kategori. Niku sing ora gelem nulis. Lah nek kancane tulisane lengkap, foto tak kirimi. Nah, niki ada sekarang kategori terakhir niki. Niki spesies anyaran niki. Niki jadi slegeh nulis, sregep ngaji tapi malas nulis. Tapi karena takut nanti ilmunya mudah hilang, terus dia mendekat kepada temannya yang notulenya lengkap, terus nyileh tak foto nih, cekrik. Nah niki simple. Nah niki lumayan. Niki saya lumayan ngaji yuk, ada usaha nih. Nggih, ada usaha. Setelah kemauan, yang kedua, yang ketiga apa yang ketiga? Sabar. Menuntut ilmu harus sabar. Yang keempat, biaya. Nggih. Jangan lagi protes ke TPQ nggih, Bu nggih. Niku sing mulang niku nggih sinau mbiyen, butuh dana dalam belajar, ketika belajar meluangkan waktu. Nggih, maka janganlah kemudian kita terlalu berat dalam mengeluarkan biaya untuk pendidikan. Kemudian yang kelima, bimbingan guru, bimbingan ustadz ustadzah, bimbingan ulama kiai dalam menuntut ilmu. Yang terakhir, yang keenam adalah waktu yang lama. Ibu bapak, itu saja 6 hal yang harus kita ketahui, kemudian kita terapkan, sehingga kita yang diwajibkan oleh agama menuntut ilmu kita terapkan, dan untuk anak-anak kita juga kita sampaikan agar apa? Agar menjadi orang yang berilmu, dan dengan ilmu itu Allah akan meninggikan derajat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu dan Bapak. Sudah tepat pukul 9.
Jika ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Itu semata-mata karena keterbatasan ilmu kami, sehingga kita selesai dari kajian dan pengajian itu tidak ada kesalahan. Dan biasa nanti ditutup dengan doa kifaratul majlis ya. Kemudian jika ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian keluarga Sakinah pada pekan kali ini. Sebelum kami tutup, ada titipan dari panitia suruh absen kehadiran, Bu. Dari mana saja sini? Dari Kejiwan, terus Al-Askia, terus Bu Wonosobo Timur, Sudagaran. Yang Bapak dari mana niki Pak? Wonosobo Utara, Wonosobo Barat. Dari Wonosobo Barat juga ya Pak Saryogi. Kalianget. Mungkin itu saja nggih. Marilah kita tutup pengajian kali ini dengan melafazkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.